never stop learning. Dan nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Ya, jangan bilang nggak bisa sebelum kita mencoba. Belajarlah. Hai teman-teman, apa kabar? Saya masih berada di meja kerja saya nih, di Yahya Management di 3D Office. Saya mau sharing nih, ya. Saya sekarang terlibat juga dalam prakerja gitu ya. Prakerja itu adalah program pemerintah yang dalam rangka untuk membantu meningkatkan keahlian dari teman-teman UMKM terutama supaya bisa menjadi ujung tombak sebagai juga tulang punggung dari kebangkitan ekonomi Indonesia ya, yang sekarang masih terkena Covid, walaupun sekarang udah mulai membaik, tetapi kita tidak tahu ya membaiknya banget itu kapan. Tapi sekali lagi nih ya, saya aja sekarang terlibat. Orang barangkali bertanya, kenapa Helmi Yahya terlibat dalam prakerja? Menurut saya ini penting adik-adik ya. Umur saya sekarang udah 58. Saya udah kenyang gitu dengan pengalaman bisnis. Sekarang saya menjadi seorang business coach gitu ya. Tampil di seminar-seminar. Ya, saya dan Mas Powi, Gita Wirjawan dan Bro Sandi Uno membuat CEO Mastermind. Di situ juga kita membina banyak sekali pengusaha-pengusaha, CEO menengah atas gitu ya. Tapi minat saya tetap ingin sekali sharing. Ya, saya itu seperti yang dibilang dalam salah satu podcast saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Jack Ma, ya, bahwa usia 50 ke atas itu adalah masanya kita untuk time to share, waktunya kita berbagi. Nah, tiba saatnya saya. Termasuk saya kemarin mau jadi dirut TVRI itu karena waktu itu saya memutuskan tiba saatnya saya untuk berbagi. Bertahun-tahun saya menikmati kejayaan ya, menikmati popularitas, menikmati kesuksesan gitu di bidang media ya, dan saya belajar dari TVRI dan waktu itu saya waktunya berbagi. Begitu juga saya juga karatan sebagai pebisnis. Saya pernah bisnis macam-macam, bikin sekolah pernah, nambang batu bara pernah, bikin restoran pernah, punya IO yang cukup besar. IO saya besar dulu. Saya dulu memimpin IO event organizer yang melaksanakan pembukaan dan penutupan SEA Games 2011 di Palembang dan PON 2004 di Palembang dan 2012 di Riau dan event-event yang lain. Saya punya production house ya, Triwarsana yang sekarang menjadi Asia Media Production. Ya, itu gede banget. Ya, udah menghasilkan hampir 300 karya, rata-rata reality show dan kuis, sehingga saya dijebutin Raja Kuis dan Raja Reality Show, merebut banyak sekali Panasonic Award. Saya juga pernah bikin kantor manajemen dan saya sekarang pun punya kantor manajemen. Waktunya lah bagi saya untuk sharing. Makanya saya aktif di kegiatan atau program prakerja ini yang dibuat oleh pemerintah. Saya kepengen betul ya, dengan prakerja ini banyak teman-teman, anak-anakku, adik-adikku yang sekarang menjadi pejuang UMKM, yang juga barangkali belum pernah membuat usaha, ayo mulai. Yang nggak ada cara lain. Sekarang nyari kerja barangkali susah kan? Ya, karena perekonomian kita belum pulih. Ayo, jangan hanya terpaku kepada mencari kerja dan begitu tidak dapat pekerjaan mengeluh, komplain gitu. Mari kita membuka lapangan kerja. Ya, sekecil apapun usaha itu akan merekrut tenaga kerja 2 orang, 3 orang, dan itu pun orang-orang yang kita bantu. Kesempatannya kan banyak banget. Dan sekarang di prakerja yang tampil bukan hanya saya, banyak yang lain. Belajarlah, belajar. Jadi itu saja motivasi saya kenapa akhirnya saya juga terlibat dalam program prakerja. Ya, saya udah sibuk banget, tetapi ya jadi orang itu jadilah seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu dari dulu saya tanamkan betul ya dalam diri saya. Saya udah terlalu banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Semua orang tahu, tapi saya bisa sekarang seperti ini karena banyak keberkahan yang saya terima. Saya juga banyak dibantu orang.
Ya, dan sekarang time to give it back. Waktunya lah untuk mengembalikan kembali. Ya udah, saya sharing. Saya sharing bisa banyak hal tentang kreativitas, ya karena saya adalah manusia kreatif. Saya banyak sekali menghasilkan karya-karya kreatif mulai dari acara televisi, ya kan, apa skenario film, kan produk-produk bisnis banyak saya, ya. Apa ide-ide bisnis gitu. Saya juga bisa sharing tentang entrepreneurship karena saya adalah seorang entrepreneur. Ya, saya bisa sharing juga bagaimana saya berjuang from zero to hero. Ya, bagaimana saya dari anak orang miskin dan menjadi seperti ini dan bagaimana saya berjuang. Saya bisa juga memotivasi tentang bahwa betapa pentingnya pendidikan. Saya juga bisa memotivasi tentang komunikasi. Saya sekarang menjadi seorang communication coach, ya. Karena hidup saya kan, profesi saya kan diwarnai oleh kegiatan-kegiatan komunikasi. Saya jualan, saya menjadi public speaker, saya menjadi presenter, saya menjadi MC, saya menjadi juru lelang, saya menjadi moderator. Semuanya memerlukan kemampuan komunikasi. Saya pernah memimpin sebuah lembaga besar di Republik ini, ya, TVRI. Ya, dan di situ pun yang saya amalkan atau yang saya jalankan adalah kegiatan-kegiatan komunikasi. Saya jualan, saya ngelobi, saya negosiasi, ya, saya memotivasi karyawan semuanya. Dan ini sekarang tibanya saatnya saya untuk sharing. Saya baru saja menulis buku personal branding, ya, Who the Hell Are You? Ya, itu perjalanan hidup saya, bagaimana saya dari anak orang miskin dan menjadi seperti sekarang ini, dikenal sebagai Raja Kuis, Raja Reality Show. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa personal branding itu penting. Apa itu personal branding? Bahwa manusia itu punya brand. Kalau dia tidak punya brand, dia tidak dikenal. Kalau dia tidak dikenal, bagaimana dia bisa dipilih? Dia tidak akan dipilih oleh investor, dia tidak akan dipilih oleh pembeli, dia tidak akan dipilih oleh calon partner, dia tidak akan dipilih kalau dia mencalonkan diri untuk jabatan apa, dia tidak akan dipilih kalau ada promosi. Jadi betapa pentingnya ilmu personal branding itu. Dan saya sekarang juga banyak sharing tentang media. Media itu makanan saya, betul, karena saya pemilik PH Triwarsana, saya pelaku juga gitu. Saya host, ya, saya presenter di berbagai acara TV sehingga saya mendapatkan Panasonic Award. Ya, jadi dan kemarin saya sempat memimpin TVRI dan sekarang saya punya semacam perusahaan yang memanage content creator namanya R66. Saya memanage banyak nama gitu. Semuanya adalah tentang media. Saya adalah orang media. Saya pun bisa share tentang itu. Dan di bedabisnis.id saya sharing tentang keuangan. Ya, karena saya adalah akuntan, saya tamatan STAN. Saya berbisnis itu, kenapa bisnis saya rata-rata bertahan, PH saya bertahan dan sebagainya, karena saya punya kemampuan keuangan yang sangat baik, sangat fundamental, karena saya tamatan STAN. Saya jadi dosen bertahun-tahun, saya berbisnis mengandalkan betul didasarin oleh oleh kemampuan keuangan yang sangat baik. Itu yang saya sharing di Prakerja. Ya, jadi saya sedih tuh. Saya menjadi juri di berbagai kompetisi entrepreneurship, termasuk Wismilak Diplomat Success Challenge. Sedih melihat teman-teman UMKM gitu, startup gitu, ya, idenya bagus, jualannya bagus, tapi tidak paham tentang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan, tidak bisa menghitung laba, nggak pandai, tidak bisa memisahkan mana OPEC, mana CAPEC. Itu kan konyol menurut saya. Waktunya sekarang belajar. Ya, saya banyak sekali ngomong tentang itu. Dan bertahun-tahun saya menjadi dosen akuntansi, ngajarin orang ngitung. Ya, jadi menurut saya di Prakerja saya bisa sharing banyak hal, ya. Saya udah sharing tentang literasi keuangan, karena itu adalah fundamental. Nggak mungkin kita bisa berbisnis dengan baik kalau kita tidak punya pemahaman tentang literasi keuangan yang baik. Kalau kita tidak bisa, ya minimal kita harus mencari partner yang bisa tentang literasi keuangan. Jadi itulah ya kenapa akhirnya saya bersemangat gitu, ya, turun di program Prakerja, karena saya ingin betul men-sharing di usia saya yang kepala 5 ini ilmu-ilmu saya, pengalaman-pengalaman saya, ya, pengetahuan-pengetahuan saya dalam berbagai hal, dan terutama yang saya sudah mulai adalah dalam masalah literasi keuangan, ya. Semoga ini bermanfaat. Ayo kita
belajar terus ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ya, kesempatan sekarang untuk ya belajar. Orang mau sukses itu harus tidak boleh berhenti belajar. Saya selalu menyampaikan never stop learning. Dan nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Ya, jangan bilang nggak bisa sebelum kita mencoba. Belajarlah, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian menjadi pribadi yang berhasil.